Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak dapat pungkiri bahwa keluarga itu merupakan salah satu yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena keluarga itu memang adalah pemberian Tuhan dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudara, mari kita merawat keluarga kita dengan kasih sebagai rasa syukur kita kepada kebaikan Tuhan kepada kita memberikan kita keluarga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebuah lembaga yang sangat penting bagi umat manusia itu adalah lembaga perkawinan. Sebab melalui perkawinan ini dibentuklah generasi selanjutnya dari umat manusia. Dan kita tahu bahwa pembentukan yang terpenting dari insan manusia adalah di dalam keluarga. Saudara, kita harus ingat bahwa lembaga perkawinan itu didirikan oleh Tuhan sendiri sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, saudara, sikap tidak menghormati perkawinan itu memiliki kaitan. Kita tidak menghormati Tuhan yang membentuk perkawinan itu sendiri. Dan saudara, sembarangan dengan lembaga perkawinan membuat kita memberikan sumbangsi yang buruk bagi dunia ini. Saudara, sikap kita kepada perkawinan menggambarkan sesungguhnya siapakah kita sesungguhnya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Maliaki pasal yang kedua, ayat 10 sampai 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda telah mengalami kemerosotan di dalam kerohanian mereka. Dan itu terlihat di dalam peribadatan mereka. Namun saudara, juga terlihat dari kehidupan perkawinan mereka. Saudara, semuanya itu memiliki korelasi yang sangat erat. Saudara, hari ini kita menyaksikan juga kebobrokan secara moral. Dan saudara, itu nyata bagaimana manusia hari ini tidak menghargai perkawinan dan menjadikan perkawinan seperti sebuah permainan. Saudara, perkawinan dan berbakti kepada Tuhan, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, perkawinan adalah kudus di mata Tuhan. Sehingga perkawinan haruslah mengikuti apa yang Tuhan telah rancangan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita?
Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Kemudian ayat 14 dikatakan, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita membaca teguran-teguran daripada para nabi di dalam perjanjian lama, maka teguran-teguran itu banyak terkait dengan peribadatan umat Tuhan yang telah menyeleweng. Bukan itu saja, termasuk di dalamnya bagaimana umat Tuhan berperilaku tidak adil kepada saudara-saudaranya. Namun kali ini kita membaca teguran Tuhan kepada bangsa Yehuda terkait dengan perkawinan. Saudara, kalau kita membaca di Nehemia pasal yang terakhir, maka kita ketahui saudara-saudara, memang terjadi satu distorsi di dalam sikap dan pandangan di dalam perkawinan di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perkawinan itu adalah kudus di mata Tuhan. Mengapa kudus? Karena Tuhanlah yang membentuknya. Oleh karena itu saudara, perkawinan itu yang didirikan oleh Tuhan, maka dia harus berjalan mengikuti apa yang Tuhan rancangkan. Karena pernikahan bukanlah rancangan manusia. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca, saudara, apa yang terjadi di Yehuda? Saudara, orang-orang Yehuda ada yang menikah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yehova. Saudara, itu sangat dilarang keras oleh firman Tuhan. Saudara, umat Tuhan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan umat Tuhan. Yang kedua, saudara, mereka telah berbuat tidak setia kepada istri mereka. Mereka dengan mudah menceraikan istri mereka. Saudara, hal itu merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Itu merupakan pengkhianatan. Saudara, di situ menggambarkan bahwa umat Tuhan berkhianat kepada Tuhan sendiri dengan menceraikan istrinya. Disitulah saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, seluruh ibadah mereka, persembahan mereka, ditolak oleh Tuhan. Karena mereka tidak menghormati perkawinan yang Tuhan telah rancangkan bagi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini merupakan sebuah teguran yang keras bagi zaman ini. Saudara, hari ini kita melihat ada banyaknya distorsi, ada banyaknya kompromi terkait dengan perkawinan. Saudara, demikian juga banyak orang kompromi terkait dengan imannya. Saudara, dengan mudah orang mengatakan Tuhan mengerti segala kesulitan saya. Tetapi saudara, apakah betul Tuhan mengerti kesulitan saudara sehingga saudara boleh berbuat semena-mena, seenaknya, semaunya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap kita kepada perkawinan harusnya seturut dengan sikap kita kepada Tuhan. Saudara, kita menghormati perkawinan karena kita menghormati Tuhan. Sebab perkawinan itu adalah didirikan oleh Tuhan. Saudara, jikalau kita tidak menghormatinya, saudara, kita sesungguhnya sedang tidak menghormati Tuhan. Saudara, memang di dalam kehidupan pernikahan tidak selalu mudah dalam perjalanan kehidupan kita. Namun saudara, jikalau Tuhan dia membenci perceraian, saudara, Tuhan punya jalan menolong perkawinan kita ketika menghadapi kesulitan, asal kita mau percaya kepada Dia. Saudara, jikalau kita tidak percaya kepada Dia, tapi kita hanya percaya kepada nasihat orang lain yang menganjurkan
sesuatu yang bukan rancangan Tuhan, saudara kita sendiri akan kejeblos di dalamnya. Tetapi jikalau saudara dan saya percaya Tuhan yang mendesain, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jikalau kita mau ikut kepada Tuhan, saudara, tidak ada permasalahan yang terlalu sulit di mata Tuhan. Namun saudara, jikalau hati kita sudah menyimpang, saudara, tentulah kita akan mengikuti apa kata hati kita. Saudara, karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perkawinan yang sesungguhnya adalah perkawinan yang mengikuti rancangan Tuhan. Saudara, mari kita yang mengasihi Tuhan, kita yang menghormati Tuhan, kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Saudara, mari kita menghormati Tuhan dengan perkawinan kita. Mari kita bergantung kepada Tuhan dalam perkawinan kita, supaya kehidupan keluarga kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi kesaksian bagi orang lain, dan ibadah kita, persembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, perkawinan adalah kudus di mata Tuhan, sebab melalui perkawinan tersebut Tuhan menghendaki keturunan yang mengasihi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perkawinan yang Tuhan inginkan dari dalamnya adalah adanya keturunan yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Dan Tuhan memakai umat Israel supaya menghasilkan, melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga melalui anak-anak yang takut akan Tuhan, memberikan pengaruh kepada bangsa-bangsa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah di dunia ini ada sekian banyak orang yang tidak mengenal Tuhan? Saudara, bagaimana supaya orang-orang di dunia ini boleh mendengar kasih karunia Tuhan? Saudara, bukankah dari orang-orang percaya yang memberitakan kabar baik? Saudara, Tuhan mau memakai keluarga-keluarga orang percaya, melahirkan anak-anak yang percaya Tuhan. Dan melaluinya, mereka dipakai menjadi saksi Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak menghormati perkawinan, dengan mudah kita melakukan perceraian. Dengan mudah kita menikah dengan orang tidak percaya. Saudara, sesungguhnya kita lupa orang percaya adalah saksi Kristus. Orang percaya mengemban misi Kristus di tengah dunia ini. Saudara, ketika seorang Kristen menikah dengan orang yang belum percaya, bukankah menjadi kesulitan selain relasi suami istri, termasuk anak-anak? Apakah anak-anak dididik untuk mengenal Kristus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, mari ingatlah bahwa saudara dan saya di dalam setiap tindakan kita, ingat, saudara dan saya yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, engkau mengemban misi Yesus Kristus untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia ini. Dan salah satu yang Tuhan ingin pakai adalah perkawinan kita dan keturunan kita yang percaya Tuhan, untuk menjadi generasi selanjutnya, orang-orang yang memberitakan Injil. Saudara, jikalau perkawinan orang-orang percaya begitu buruk, saudara, bagaimana dengan keturunan orang-orang percaya menyaksikan akan keluarga begitu buruk? Oleh karena itu saudara, mari di dalam anugerah Tuhan, kita merawat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita bersyukur Tuhan mempercayakan Injil kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menyadari betapa kami harus merawat keluarga kami, merawat perkawinan kami. Dan kami yang akan menikah, kami tahu akan rancangan Tuhan, sehingga kami mengikuti sesuai dengan rancangan-Mu, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang Tuhan akan pakai menjadi saksi Kristus tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, supaya sikap kami kepada perkawinan adalah setara dengan sikap kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.